Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin aku Sahdara Himawati. Nah, di sini aku pengen nge-review materi yaitu Understanding Human Reproduction and Neuropoietic System. Jadi, membahas tentang sistem reproduksi dan juga sistem Europoietika. Oke. Nah, jadi di sini aku tuh pengen tahu gimana sih mekanisme ejakulasi dan juga ereksi. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang mekanisme dari ereksi. Jadi, ketika terjadi suatu rangsangan, rangsangan tersebut diproses di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis, yaitu hipotalamus dan hipokampus. Nah, rangsangannya itu berupa apa sih? Bisa rangsangan pada glans penis, di mana di situ tuh merupakan rangsangan yang paling besar karena terdapat jaringan erektil. Kemudian bisa juga rangsangan di sekitar perineum, skrotum, dan juga, rangsangan dari penglihatan, penciuman, dan juga pembawaan. Kemudian, diproses nih, dibawa ke hipotalamus dan hipokampus. Kemudian dibawa menuju impuls parasimpatis lewat segmen sakral 2 sampai sakral 4 ke efektor. Kemudian dia akan melepaskan oksida nitrat yang mengaktifkan enzim guanylyl siklase. Enzim guanylyl siklase akan mengaktifkan guanosin monofosfat, siklik. Nah, kemudian menyebabkan pelebaran arteri penis dan jalinan rapikula otot polos. Akhirnya aliran darah menuju penis akan bertambah sehingga, sinusoid cavernosa akan melebar dan jaringan erektil menggembung, makanya dia akan menjadi ereksi, seperti itu. Nah, pada tahap ini glandula uretra dan glandula bulbouretra itu akan mensekresikan lendir. Jadi di sini, yang bergerak itu ada glandula bulbouretra dan juga glandula uretra, seperti itu. Sekresi lendir bertujuan untuk sebagai lubrikan. Terus lanjut ke mekanisme ejakulasi. Nah, di sini tuh dipengaruhi oleh syaraf simpatis. Nah, jadi dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Kalau emisi, di sini ada substansia ejakulasi dari OGM interna menuju ke uretra. Nah, artinya semen itu dibawa dari mulai dari testis menuju sampai ke uretra. Nah, sedangkan ejakulasi itu substansia ejakulasi keluar dari orifisium uretra externum kayak gitu. Oke, jadi di sini tahapannya adalah pusat refleks medula spinalis akan melepas impuls simpatis. Kemudian di sini segmen toraks 12 sampai lumbal 2, kemudian ke organ genitalia lewat plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis. Kemudian akan merangsang dua hal. Yang pertama ada kontraksi vas deferens yang akan mengeluarkan sperma ke uretra interna. Kemudian juga kontraksi otot dari glandula prostat dan glandula seminalis, kemudian akan bercampur cairan prostat dan seminalis keluar ke uretra. Kemudian sperma, cairan prostat, dan seminalis, lendir bulbo uretra akan bercampur membentuk semen di uretra interna. Jadi di sini kelenjar-kelenjar mulai mensekresikan semennya, yaitu ada kontraksi vas deferens dan juga prostat. Nah, berikutnya, proses ejakulasi yaitu pengisian uretra interna mengeluarkan sinyal sensoris, kemudian menuju ke nervus pudendus, kemudian menuju ke segmen lumbal 1-3 yang akan merangsang kontraksi ritmis dari organ genitalia interna. Nah, kemudian kontraksi ritmis itu akan menyebabkan kontraksi otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang akan meningkatkan tekanan ritmisnya sehingga semen dapat keluar dari uretra yang disebut dengan proses ejakulasi kayak gitu. Nah, di sini ada siklus respons seks. Di sini ada 4. Yang pertama ada fase eksitasi, fase plato, fase orgasme, dan fase resolusi. Yang pertama ada fase eksitasi. Di sini tuh ketegangan otot, terus tekanan darahnya juga meningkat, laju pernafasannya meningkat, dan peningkatan kecepatan jantung. Kemudian ada fase plato dan fase orgasme itu ketika mengalami ejakulasi. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi artinya kembali ke asal, yaitu unexcited state. Oke. Nah, jadi untuk organ penis sendiri itu inervasinya ada somatik dan non-somatik, yaitu ada nervus cavernosa dan juga corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Point and shoot. P artinya ereksi disebabkan oleh syaraf parasimpatis. Sedangkan S, shoot, itu berarti pada proses ejakulasi disebabkan oleh syaraf simpatik. Nah, terus apa aja sih kelenjar yang terlibat dalam proses-proses tadi? Jadi ada 3 kelenjar, yaitu ada vesicula seminalis atau glandula vesiculosa, ada glandula prostata, sama ada glandula bulbouretra yang di sini nih, yang kecil sekali. Oke, kita akan mulai dari vesicula seminalis atau glandula vesicula. Nah, struktur umumnya tuh kayak gimana sih? Jadi, glandula vesiculosa itu tuh secara umum dia itu ada 2 buah organ yang berlobus. Nah, dia terletak pada permukaan posterior dari vesika urinaria. Nah, di sini, akan ditembus oleh ductus deferens di sisi medial dari vesika urinaria. Jadi, mohon maaf vesicula seminalis. Jadi ini adalah vesicula seminalis. Ini vesikula seminalisnya ada 2, kemudian di sini ductus deferens. Nah, dia akan bersatu bersama ductus deferens menjadi ductus ejaculatorius kayak gitu. Nah, fungsinya apa sih? Jadi fungsi dari
Vesikula seminalis ini yaitu menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Nah, sekret mengandung fruktosa, itu fungsinya untuk nutrisi sperma, dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, dinding vesikula seminalis dapat berkontraksi selama ejakulasi, yang akhirnya akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, maka sperma akan keluar ke uretra, dan dia juga akan mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Seperti itu. Jadi ini adalah gambarannya. Nah, berikutnya yang kedua adalah glandula prostata. Nah, jadi glandula prostata itu letaknya di bawah dari vesika urinaria. Jadi dia itu terletak di antara kolumna vesika dan diafragma urogenital. Jadi kan ini adalah diafragma urogenital. Kemudian di sini vesika urinaria. Nah, di sini glandula prostat di antaranya. Nah, ini glandula prostat. Nah, dia difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Terus muaranya itu pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, ada 5 lobus, yaitu anterior, medius, posterior, lateral dextra, dan lateral sinistra. Dan di sini ada 4 zona, yaitu transitional, periuretral, sentral, dan juga periferal. Nah, fungsinya bagaimana? Jadi fungsinya itu dia menghasilkan cairan yang tipis, mirip seperti susu, yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret prostata bersifat alkalis, sehingga bisa menetralkan suasana asam di dalam vagina, kayak gitu. Berikutnya, ada yang terakhir ada glandula bulbouretralis. Nah, jadi glandula bulbouretralis itu emang letaknya tuh kayak kecil banget. Nah, ini kan yang prostat kan yang di sini. Nah, ini bulbouretralis tuh kayak di bawahnya kecil banget, bentuknya tuh kayak kacang gitu. Nah, dia terletak di dalam diafragma urogenital. Jadi, emang dia di dalamnya gitu. Di bawah musculus sphincter uretra externum. Nah, salurannya akan bermuara di uretra pars spongiosum. Jadi ini adalah uretra pars spongiosum. Nah, dia salurannya tuh menuju ke sini walaupun glandulanya sendiri itu ada di uretra pars membranacea. Nah, dia homolognya dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, fungsinya buat apa sih? Jadi fungsinya itu menghasilkan sekret pada fase ereksinya itu berupa cairan mukus yang berfungsi sebagai lubrikan sebelum terjadinya coitus kayak gitu. Nah, aku pengen tahu banget nih gimana ya proses fertilisasi itu sampai terjadi nidasi dan membentuk plasenta janinnya. Nah, jadi di sini aku mau belajar tentang mekanisme fertilisasi. Nah, jadi fertilisasi itu terjadi oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Dimulai dari pembentukan sperma di testis. Kemudian sperma yang sudah berada di testis akan melewati ductus afferentes, kemudian akan dimatangkan dan disimpan di epididymis. Nah, di sini mengalami maturasi final dan juga kayak penambahan kemampuan motilitas kayak gitu. Kemudian akan disalurkan ke vas deferens, kemudian menuju uretra, yang mana akan bercampur dengan cairan semen ya, yang mana semen itu dihasilkan oleh vesika vesicula seminalis, kemudian oleh kelenjar prostat sama kelenjar bulbouretralis. Nah, kemudian semen tadi yang berisi sperma itu akan diejakulasikan. Nah, kemudian masuk nih ke vagina. Kemudian sperma tadi akan menuju ke serviks, kemudian menuju ke uterus, sampailah dia ke oviduct atau tuba uterina. Nah, disinilah tempat terjadinya fertilisasi antara ovum, yang mana ini merupakan oosit sekunder, dengan sperma. Gitu. Nah, jadi masuknya sperma ke dalam ovum. Ketika udah mulai ketemu nih, maka sperma itu akan menembus ovum. Jadi ovum itu sendiri oosit sekunder itu dikelilingi oleh selapis sel granulosa yang disebut dengan corona radiata. Kemudian batas antara oosit sekunder dengan corona radiata itu ada zona pellucida. Nah, jadi sperma itu akan menembus corona radiata terlebih dahulu nih, menembus corona radiata dengan bantuan enzim hyaluronidase dan juga enzim proteolitik yang ada di akrosom sperma. Nah, kemudian ketika udah sampai nih di zona pellucida, nah dia nanti akan membran anterior dari sperma akan berikatan dengan reseptor protein dari zona pellucida yang kemudian akan membebaskan atau meleburkan akrosom sehingga seluruh hormon yang ada di akrosom itu kan rilis ya atau keluar dan mencerna zona pellucida. Akhirnya sperma bisa menembus zona pellucida. Nah, akhirnya sperma masuk, tapi yang masuk hanya kepalanya saja, sedangkan badannya terlepas keluar. Nah, kemudian ketika tahap masuk ini, ion kalsium itu akan berdifusi melalui membran oosit yang kemudian akan menyebabkan lepasnya eh, membran kortikal. Nah, kemudian granula kortikal. Nah, granula kortikal ini akan mencegah sperma lain untuk bisa menembus zona pellucida. Jadi, kayak hanya ada satu sperma yang bisa menembus ke zona pellucida dan menuju ke oosit sekunder ini. Nah, terus gimana kalau udah menuju ke oosit sekunder? Nah, jadi ketika sperma udah masuk, dia akan mengalami dekondensasi atau membengkak yang akan membentuk pronukleus laki-laki. Sedangkan oosit sekundernya akan melakukan meiosis tahap 2 yang akan membentuk ovum yang matang dan badan polar kedua yang kemudian badan polar kedua akan dilepaskan. Nah, kemudian dia akan membentuk pronukleus perempuan. Jadi, 23 kromosom pronukleus dari laki-laki berikatan dengan 23 kromosom pronukleus dari perempuan yang akan menciptakan atau membentuk komplement utuh 46 kromosom. Nah, 46 kromosom ini ovum mulai membelah dibantu oleh sentrosom. Gitu. Nah, jadi setelah
fertilisasi berhasil kemudian menjadi zigot, maka zigot ini akan bergerak menuju ke uterus disertai dengan adanya pembelahan, membentuk blastokista. Jadi blastokista itu kayak sekitar 100 sel dimulai dari zigot yang membelah gitu. Nah, blastokista ini bisa membelah dikarenakan adanya epitel bersilia pada tuba uterina. Kemudian ada arus cairan yang lemah dan kontraksi lemah dari tuba uterina. Nah, kemudian ketika blastokista sudah mencapai ke uterus, dia nggak langsung nempel ke uterus, tetapi dia akan mengapung atau berenang-renang sekitar 3 sampai 4 hari dulu dan mendapatkan nutrisi dari sekresi endometrium yang kemudian disebut dengan susu uterus. Nah, kemudian setelah sekitar hari ke-5 sampai ke-7, blastokista tadi kemudian akan mulai mengalami nidasi. Nidasi itu seperti masuk ke dalam lapisan endometrium. Nah, oke. Jadi gimana prosesnya? Jadi, blastokista itu dikelilingi oleh selapis sel yang disebut dengan sel trofoblast. Nah, sel trofoblast ini ya akan menembus endometrium. Nah, jadi karena apa dia bisa menembus? Karena dia punya enzim proteolitik, akhirnya bisa bernidasi. Nah, kemudian oosit sekunder atau yang sudah matang atau yang disebut dengan blastokista ini akan terpendam ke dalam endometrium. Kemudian sel trofoblast tadi akan berubah menjadi plasenta seperti itu. Nah, aku juga mau tahu nih soal uropoietic system. Jadi kayak gimana sih urin itu bisa terbentuk dan juga kayak perjalanan dari urin itu kayak gimana sih? Oke, jadi urin itu terbentuk awalnya itu dari ini nih, dari yang namanya uh, arteri renalis, yaitu arterial afferent yang masuk ke ginjal melewati yang namanya hilus renalis. Nah, kemudian darah yang berada di dalam arterial afferent ini akan difiltrasi oleh glomerulus ginjal yang kemudian meloloskan zat-zatnya kecuali plasma darah dan juga protein. Nah, kemudian zat yang terfiltrasi tadi kemudian diproses lagi nih mengalami reabsorpsi pada tubulus ginjal yaitu tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, kemudian sebelumnya melewati ansa Henle, kemudian ke tubulus collectivus dan ke ductus colligentes. Nah, di sini kemudian urin menjadi urin sesungguhnya yang mengalir dari ductus colligentes menuju ke kaliks ginjal. Kemudian dia akan merenggangkan kaliks dan meningkatkan pacemaker yang memicu peristaltik dari pelvis ginjal ke bawah sepanjang ureter. Jadi dia akhirnya mengalir dari ginjal menuju ke vesika urinaria melewati struktur bernama ureter. Kemudian dari vesika urinaria, dia akan dikeluarkan ke uretra, kemudian pintu keluarnya disebut dengan orificium uretra externum. Nah, ini adalah gambaran dari sistem uropoietik manusia dimulai dari ginjal. Nah, ini adalah arteri renalis. Kemudian arteri renalis itu akan masuk ke korteks medula, kemudian dia akan terfiltrasi. Nah, kemudian nanti akan menuju ke ureter, vesika urinaria dan juga ke uretra. Nah, terus ada satu struktur nih. Nah, ini di dekat suatu struktur yang dia itu bertetanggaan atau bersebelahan. Nah, itu strukturnya adalah tubulus contortus distal, yang mana dia diapit sama arterial afferent dan juga arterial efferent. Nah, di sini yang membentuk aparatus juxtaglomerulus. Nah, aparatus juxtaglomerulus ini terdiri dari 2 sel utama. Yang pertama adalah makula densa yang merupakan modifikasi dari tubulus contortus distal. Ini adalah makula densa. Kemudian ada sel granula juxtaglomerularis yang merupakan modifikasi dari arterial afferent pada tunika medianya otot polosnya. Nah, terus dia itu disebut dengan juxtaglomerular karena dia itu bertetanggaan atau kayak berdekatan gitu. Nah, memang punya manfaat ya kalau misalnya bertetanggaan, ternyata ada manfaatnya nih. Nah, apa itu? Jadi manfaatnya itu pada renin angiotensin aldosteron system atau RAAS. Jadi dalam tubulus ginjal itu kan pada tubulus distal itu kan bisa terdapat sel makula densa. Nah, jadi ketika urin lewat ke sini dan sel makula densa mendeteksi bahwa kadar NaCl itu rendah, maka sel makula densa ini akan memberitahu sel granula juxtaglomerularis yang bertetanggaan dengannya untuk melepaskan suatu hormon yang disebut dengan untuk melepaskan satu enzim yang disebut dengan enzim renin. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi ketika terdeteksi adanya penurunan konsentrasi NaCl atau penurunan volume cairan ekstraseluler atau penurunan tekanan darah arteri, maka ginjal tadi pada sel granular juxtaglomerularis melepaskan enzim renin yang dibawa ke sirkulasi darah. Kemudian di darah ada angiotensin yang dihasilkan oleh hati. Kemudian oleh renin, angiotensin diubah menjadi angiotensin 1. Nah, ketika melewati paru nih sirkulasinya, maka angiotensin 1 diubah oleh angiotensin converting enzim atau ACE yang dihasilkan oleh sel kapiler endotel paru, kemudian diubah menjadi angiotensin 2. Nah, ini nih kerja utamanya. Jadi angiotensin 2 itu akan meningkatkan vasokonstriksi arteriol, kemudian akan meningkatkan penghematan dari H2O atau air ya, sehingga volume CS-nya bisa naik dan tekanan darahnya bisa naik. Kemudian dia juga memicu peningkatan rasa haus sehingga asupan cairannya menambah dan juga vasopresin atau reabsorpsi dari H2O oleh tubulus ginjal yang pada akhirnya ketiganya tadi akan
membuat H2O itu dihemat sehingga meningkatkan, volume dari cairan ekstraseluler. Nah, selain itu, angiotensin 2 ini, dia juga merangsang kelenjar adrenal atau korteks adrenal untuk melepaskan, hormon aldosteron, di mana aldosteron ini akan bekerja fokus pada tubulus di ginjal yang pertama, yaitu untuk mereabsorpsi, natrium. Jadi peningkatan reabsorpsi, natrium oleh tubulus ginjal yang kemudian akan diikuti oleh peningkatan reabsorpsi NaCl secara, pasif. Nah, kemudian ketika, natriumnya sudah ditingkatkan reabsorpsinya, maka dia akan secara osmotis menahan lebih banyak H2O di dalam cairan ekstraseluler sehingga H2O dihemat dan volumenya kembali normal, tekanan darah arterinya pun menjadi kembali normal. Terus di sini ada mekanisme proses berkemih itu seperti apa? Jadi terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah ketika vesika urinaria terisi secara progresif hingga tegangan di dinding vesika urinaria meningkat melampaui nilai ambang batas, dan juga yang kedua ada refleks syaraf atau refleks mixi yang akan mengosongkan vesika urinaria atau menyebabkan keinginan berkemih. Nah, gimana sih prosesnya? Oke. Nah, jadi begini, nah ketika vesika urinaria itu terisi oleh urin yang dibawa dari ginjal melewati ureter, maka akan ada reseptor sensorik yang terekam di dinding vesika urinaria. Nah, sinyal sensorik ini dari reseptor rekam vesika urinaria kemudian dikirim ke segmen sakralis medula spinalis lalu dikembalikan secara refleks ke kandung kemih melalui saraf simpatis. Nah, VU terus terisi, refleks mixi semakin kuat yang menyebabkan kontraksi otot detrusor. Nah, kontraksi otot detrusor inilah yang meningkatkan tekanan pada vesika urinaria sehingga kita memiliki keinginan untuk berkemih. Nah, adapun saat refleks mixi cukup kuat, maka akan memicu refleks lain yang berjalan lewat nervus pudendus ke sphincter eksternal untuk menghambatnya. Nah, kalau misalnya inhibisinya itu lebih kuat daripada sinyal konstriktor volunteer ke sphincter eksternal, maka akan terjadi pengeluaran urin. Jadi di sini saya ambil dari Sherwood. Jadi ada dua kontrol, yaitu kontrol refleksi sama kontrol volunteer. Nah, kontrol refleksi itu ketika kandung kemih terisi, kemudian akan meningkatkan reseptor regang, mengaktifkan syaraf simpatis, meningkatkan kontraksi kandung kemih, kemudian sphincter uretra internum secara mekanis akan terbuka ketika kandung kemih berkontraksi, sehingga memiliki keinginan untuk berkemih. Selain itu, meningkatnya reseptor regang ini akan dibawa ke neuron motorik ke sphincter eksternum. Nah, jadi di sini kita memiliki kontrol volunteer atau kayak kontrol sadar, yaitu ketika sphincter uretra eksternum membuka, ketika neuron motorik dihambat sehingga kita memiliki keinginan untuk berkemis, dan kita akan mengeluarkan urin. Sedangkan ketika sphincter uretra tetap tertutup, ketika neuron motorik terangsang, maka tidak akan berkemih kitanya, kayak gitu.